Okay, class, let's start our meeting for today. Are you ready? Ready, ma'am. Okay, good morning, students. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, how's life? How are you? I'm okay, ma'am. Fine, ma'am. How about you, ma'am? Hello, ma'am. Oh, I'm good too. Thank you for asking. Okay, before we start our lesson for today, let's pray. Who wants to lead the friends to praying? Siapa yang mau memimpin doanya? Siti dulu, Siti. Siti, Okay, lead ma'am. your student, lead your friend, please. Okay, friends, before we start our lesson, please pray together. Pray begin. Pray finish. Okay, thank you, Siti. And then, before we start, I want to check your attendance list. Who is absent for today? Siapa yang absen hari ini? Ada? Datang semua ya? Datang semua, ma'am. Datang semua. Yunita, you have coming today? Udah datang hari ini, Nak? Iya, datang, ma'am. Semalam kenapa nggak datang? Why you're not coming yesterday? Lagi demam, ma'am. Sakit. Oh, demam. But you are okay now? Alhamdulillah, ma'am. Okay now. Okay, good. Okay, before we study today, I want to ask you some question. Do you have any person that you are favorite? Or who is your favorite person? Ada nggak seseorang yang menjadi idola kalian? Ada, ma'am. Ada, ma'am. Ada? Siapa, ayo? Song Joong Ki, ma'am. Lee Min Ho, ma'am. Oh, Lee Min Ho, good. Ma'am. Saya suka sama Ma'am, aku Shah Rukh suka Khan. BTS, ma'am. Of course, I like Shah Rukh Khan too. He is so handsome, right? Right, ma'am, right. Oke. Selanjutnya, setelah kalian memilih orang yang kalian favorit atau orang yang menjadi idola kalian, what does he look like? Seperti apa dia? Song Joong Ki, siapa tadi yang milih Song Joong Ki? So Aku, handsome. ma'am. Saya, ma'am. Song Joong Ki. Okay. Farida, may I ask you something? What is the meaning of handsome, Farida? Tampan, ma'am. Iya, handsome apa artinya tampan? Oke. Kalau tampan itu jenis kata apa ya dalam bahasa Inggris? Ada yang ingat nggak? Kata sifat, ma'am. Kata sifat, ma'am. Oh, kata sifat. Semalam baru kita pelajarin kan kata sifat kan, adjective kan? Iya, ma'am. Iya, ma'am. Iya, ada yang ingat pelajaran kita semalam nggak? Do you still remember what we studied for yesterday? Pelajaran kita semalam apa? Adjective. Kata sifat, ma'am. Adjective. Iya, kata sifat. Okay, good job, students. Anybody want to say the example of adjective? Ada nggak yang mau nyebutin contoh-contoh adjective? Clever, ma'am. Clever. Beautiful, ma'am. Pintar, Okay, ma'am. what's beautiful? Oh, pintar. Pintar apa ya bahasa Inggrisnya, Saida? Smart. Ayo. Oh, smart. Okay, good job, Saida. Okay. Then, let's see in your board. I want to slideshow the PowerPoint. Let's check together. Okay, today we will study about descriptive text. Descriptive text about describing people. Okay, let's start. Okay, look at the picture first. Do you see the picture? No, Belum, ma'am. Oh, not yet, yeah. Wait a moment. Wait ya.
Iya, ma'am. Okay, how about now? Do you see the Siapa ini, picture? ma'am? Enggak kenal aku ini, ma'am. Enggak pernah Nggak aku lihat. kenal. How Ini about aku this tahu, one? ma'am. Ronaldo, Oh, ma'am. Ma'am, ini pemain bola itu, ma'am. is pemain bola. Okay, what does he look like? Seperti apa dia? Ganteng. Tampan. Handsome. Man. Handsome. Tampan. Selain handsome, seperti apa lagi dia? He is tall, ma'am. Oh, tall, good job. Tinggi ya, namanya juga pemain bola kan, pasti tinggi. Oke, how about his hair? Rambutnya seperti apa? Black hair, ma'am. Okay, she have a black hair. How about the eyes? How about his eyes? Matanya cipit atau belok ya? Belok, ma'am. Okay, good job, Saida. And then, look at another picture. Ada yang kenal? Who is this one? Enggak, ma'am. Nggak kenal aku, Enggak ma'am. tahu, ma'am. Enggak tahu saya. Who is that, ma'am? Siapa ini, ma'am? Kenalan, masa belum kenalan? Ada nggak yang kenal? Anak-anak? Enggak, ma'am. Yes. Siapa ini, He ma'am? is Kevin Sanjaya. He is a badminton athlete from Indonesia. Oh, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Sanjaya. ma'am. Iya. Yes, good job. Okay, now what does he look like? Seperti apa dia? Ganteng. Putih, ma'am. Matanya sipit, You ma'am. Ma'am, always ini say kurasa orang handsome. Cina ya, ma'am. Matanya sipit. Iya. And the other characteristic? Can you find Putih, the other ma'am. characteristic? Putih, and then? Agak Kira-kira? pendek dia ya, ma'am. Iya, Daripada betul. Cristiano Ronaldo ya kan, ma'am? Yes, good job Maria. Agak lebih pendek dia daripada si Cristiano Ronaldo, ya kan? Hotma, ma'am. Enggak Maria. Oh iya. Nanti I'm berkurang sorry. nilaiku. I'm sorry, Hotma. And then, look at the another picture. Nah, do you know this one? No, Nggak, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay. Her name is Amy Conroy. He is a basketball athlete. Seorang atlet basket. Dan Jago kali dia sekarang- ya, ma'am. Iya. Kayak And then, kursi roda. let's check her characteristic. What does she look like? Seperti apa dia? Rambutnya pirang, ma'am. Rambutnya pirang. And then, Kulitnya putih, ma'am. kulitnya putih. Selain itu? Hidungnya mancung, ma'am. Iya. Selain itu dia apa lagi? Ciri yang lain. Dia seorang disabilitas kan? Iya, Iya kan? disable, ma'am. Kaki. Iya, disable. Look at the foot. Look at her leg. Cuman satu kan? Yes, ma'am. Okay. Now, I have a question for you. After you find out about the characteristic of the people, I want to ask you a question. Can the physical limitation prevent the success of someone? Apakah keterbatasan seseorang bisa menghambat kesuksesannya? Seperti tadi, si Kevin lebih pendek dia dari si Ronaldo. Sedangkan si Amy cuma satu kakinya. Apakah mereka tidak bisa sukses? Bisa sukses, ma'am. Oh, bisa sukses. Oke. Berarti apakah keterbatasan seseorang bisa menghambat kesuksesannya? Tidak, ma'am. Tidak, ma'am. Okay. Think about that later. Okay, now I want to share a video. Look at carefully. How about now? Clear, ma'am. Clear. Okay. Can you see the sentence in front of your board? Ada yang bisa baca?
Ada nggak? Maria, can you read? Aku aja, Please. mem. Maria itu nggak Siapa? mau dia ini. Iya, mem. Oke, Hotma. Nanti nilainya Miss tambah ya, Hotma. Ya, mem. Oke, bacakan dong, Nak. Push yourself because no one else is going to do it for you. Oke, good. Artinya, what is the meaning? Paksa dirimu sendiri untuk belajar karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya untukmu. Oke, good job, Maria. Nah, murid-murid Mr. Cinta, my beloved student, seperti yang sudah dibacakan Maria, di kalimat ini menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sesuatu untukmu selain dirimu sendiri. Okay, now after look the give you a task or a worksheet. Look at the worksheet, please. Do you see? Oke, kelihatan. Oke, now let's work together. Ayo kerjasama, yuk kita kerjakan. Siti, can you read please? Siti, where is Siti? Tidur si Siti nih. Iya, mem. Tidur. Are you sleepy, Siti? Enggak, mem. Tadi saya permisi, mem. Oh, permisi. Okay. Now, can you read first? The instruction, instruksinya. Yang nomor 1 ya, mem? Yang hitam ini dulu baca, Nak. Oh, yang hitam. Match the images below with their correct description. Itu, mem, bacanya. Yes, iya, benar. Thank you, Siti. Lebih banyak membaca nanti di rumah ya, Nak. Ya, mem. Oke, Yunita. Where is Yunita? Saya, mem. Oke, Yunita. Saya, Can you mem. answer the first question, Yunita? Blonde Dia, little mem. girl with the blue eyes. Yang mana tuh? Gambar D, mem. Gambar G. D. D. Oh, look at blonde little girl. Little girl itu artinya Little. Apa ya, mem? anak. Perempuan, mem. Perempuan. Iya, anak-anak kan. Yang gambar D kan udah kakak-kakak. Oh, anak-anak. Iya, anak-anak. Oh, yang iya, mana Mem. ya yang anak-anak? Aku tahu, mem. Yang mana? Siapa yang tahu, Helen? Oke, Mem, answer aku nanti please. nomor 4 ya, mem. Oke. Gambar yang G, mem. Yes, good job, Helen. Gambar yang G. Oke, how about number 2? Who wants to try? I Yang want to nomor try, 2. mem. Oke, please Bapak pakai Maria. kacamata itu kan, mem, yang C. Iya, betul. Where's bapak-bapak pakai kacamata? Tapi banyak pakai kacamata, mem. Itulah. Yang Banyak F pakai juga. kacamata. Oh iya. Yes. Yang H juga. Iya, Oh. anybody knows what's the meaning of bird Aku, and ma'am. mustache ini? Oh, apa tuh? Apa jawabannya? What is the answer, Farida? F, mem. Yes, good job. Ini artinya bapak-bapak pakai kacamata dan punya jenggot dan kumis. Mem, aku nomor 4, mem. Berarti jawabannya yang F. Oke. Ada lagi yang mau coba? Mem, aku Masih nomor 3 loh, Hotma. 4, mem. Ih, nomor 3 masih. Nomor 3 yuk. Oh, aku Mem, nomor 3. Pasti benar kali ini, ya, mem. Oke. Blonde young woman with long hair and blue eyes. D ya, Yes. mem. Iya, betul. Yeah. Blonde young woman with long hair and blue eyes. Kakak-kakak yang punya rambut pirang dan panjang dan mempunyai mata yang biru. Apalagi kalau bukan yang D. Oke, now. Maria, Hotma, nomor 4 ya, nah. mem. Nomor Nah, 4 udah nomor aku, 4. mem.
Black Yang mana? hair man wearing dark sunglasses. Cuman satu Yes. yang rambutnya hitam. Makanya aku Iya, langsung betul. Yang yang mana? C. Oke. Yang C, C, ma'am. good job. Okay, for the other question, you can work in your table. I will ask Maria to give you the worksheet. Maria, bagikan dulu Maria worksheetnya ya Maria. Oke, Lanjutkan ma'am. pertanyaan yang nomor 5 sampai ke nomor 8. Oke. I will give you 5 minutes. After 5 minutes, you can hand in your worksheet in my table. Bagikan ya Maria. Iya, ma'am. Satu-satu ini, ma'am. Iya, satu-satu orang biar jangan berantem. Udah, ma'am. Oke. Finish, Nak? Finish. Have you finished your worksheet? Finish, ma'am. If you Udah okay, siap, finish. ma'am. Hand in. Okay, hand in please in my table. Okay, Okay, thank ma'am. you. And then let's continue our lesson for today. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini atau tujuan hari ini kita belajar supaya apa sih? Kita lihat-lihat video tadi, lihat-lihat gambar si Kevin, lihat-lihat gambar si Cristiano Ronaldo. Supaya apa? Yang pertama, supaya kamu atau peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari teks deskriptif tentang ciri fisik seseorang. Yang kedua, kamu dapat menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Yang ketiga, kamu bisa membandingkan dua teks deskriptif tertulis. Lalu yang keempat, dapat merumuskan ide pokok ataupun pikiran utama dari masing-masing paragraf teks deskriptif. Yang terakhir, ini nanti tugas akhirmu, kamu bisa menyusun atau membuat sebuah teks deskriptif. Oke, now dari tadi kita ngomong teks deskriptif. What is the meaning of descriptive text? Is it? Yunita, can you read it? Ma'am, Okay, read. definition of descriptive text. Descriptive text is text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Oke, teks deskriptif adalah teks yang bercerita tentang ciri-ciri atau ciri-ciri seseorang atau seperti apa orang tersebut. Tujuan utamanya adalah kita bisa mendeskripsikan orang tersebut atau menggambarkan orang tersebut. Supaya apa kita bisa menggambarkan orang tersebut? Agar kita bisa menyebutkan ciri-cirinya. Contoh nih, misalnya Maria lagi bawa adiknya jalan-jalan. Rupanya adik si Maria ini hilang di mall. Lalu dia mau bertanya kepada orang-orang, Pak, Bu, lihat adik saya. Adiknya kayak seperti apa ya? Nah, dengan deskriptif teks, karena si Maria sudah belajar deskriptif teks, dia mampu mendeskripsikan adiknya. Adik saya, Pak, menggunakan baju yang warna merah, hidungnya mancung, matanya sipit, rambutnya panjang. Jadi, dia bisa menemukan adiknya kembali. Coba kalau si Maria belum pernah belajar deskriptif teks. Tak bisa dia mendeskripsikan adiknya, hilanglah adiknya selamanya. Oke? Jadi itulah fungsi dari si descriptive text. Now, generic structure. Kalau kita mau, if we want to write about descriptive text, apa yang pertama kali kita kerjakan? Yang pertama, kita harus membuat identification. Apa artinya identification, Maria? Can you read the text?
What's the meaning of ma'am. identification? Okay, ma'am. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Oke, good job Maria. Jadi identifikasi ini isinya perkenalan dulu diri orang yang mau kita deskripsikan. Oke, setelah menulis identification-nya, apalagi yang kita tulis? Yang kita tulis yang kedua apa, Yunita? Description, ma'am. Yes, the description. Hotma, can you read what is the meaning of description? Apa itu description, Hotma? Susah kali bacanya lah, Mem. Susah kali bacanya. Membantu ya kalau begitu. Ya, Mem. Description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing a feature, forms, color, or anything related to what the writer describe. Jadi description ini berisi pendeskripsian orang yang mau kita buat teks deskriptifnya. Contohnya apa? Contohnya kita mau buat deskripsi teks tentang Maria. Maria itu seperti apa bentuknya? Hidungnya mancung, rambutnya panjang. Itulah yang kita tuliskan di bagian description. And then, setelah bisa menuliskan description-nya, kita masuk ke language future. Language future ini apa? Unsur-unsur kebahasaan atau unsur-unsur yang ada di dalam descriptive text. Yang pertama, ada specific participant. Specific participant itu maksudnya adalah orang yang spesifik. Ketika kita menuliskan descriptive text, kita harus menuliskan orangnya spesifik. Contohnya, mau bikin descriptive text tentang Sylvia, berarti harus Sylvia aja yang di dalam descriptive text itu. Nggak boleh kita gabung-gabung sama Idi, sama Nur Azizah, nggak boleh. And then, use the simple present. Kita udah belajar juga ini ya kan. Who remember what is simple present tense? Raise your hand. Ada yang ingat? Apa itu simple present? Coba angkat tangannya, Nak. Nggak ada. Idi dulu. Lupa, Mem. Idi Kata pasti kerja ingat pertama, Mem. Iya, betul. Bagus. Menggunakan kata kerja yang pertama. Itulah si simple present. And then using adjective. Adjective apa semalam adjective? Kata sifat, ma'am. Kata sifat, Mem. Oke, kata sifat bagus sekali. Dan selanjutnya menggunakan action verb atau kata kerja aksi. Oke, setelah kita membahas struktur teksnya, lalu unsur kebahasaannya, selanjutnya Miss akan membagikan kalian sebuah worksheet. Kita mau mengerjakan worksheet ini tentang Cristiano Ronaldo yang ganteng tadi. Ini adalah descriptive text tentang Cristiano Ronaldo. Oke, Miss bagikan ya nak satu-satu. Setelah itu silahkan jawab pertanyaannya. Di sini ada 3 pertanyaan, nggak banyak-banyak, 3 aja. Oke, Miss bagikan ya. I will give you 5 minutes to do your worksheet, and after 5 minutes, please hand in the worksheet in my table. Oke. Selesai? Finish? Belum, Mem. Finish, ma'am. Oke, yang sudah selesai, kumpulkan tolong, Nak. Oke, terima kasih sudah mengerjakan worksheet-nya. Sekarang kita mau kerja kelompok dulu ya. Kerja kelompok ini untuk apa? Untuk membuat descriptive text. Di sini Miss sudah bagi-bagi teman-teman kalian satu kelompok. Kelompok pertama ada Ade, Sylvia, Hot Maria, dan Farida. Satu kelompok ya, nak. And then group 2. There are Siti Mariam, Maria, Saidah, dan Nur. And then group 3, there are Helen, Idi, dan Yunita. Please sit in your group. Ayo duduk bersama dengan teman sekelompoknya.
Setelah duduk dengan sekelompok, dengan teman sekelompoknya, udah duduk sama teman sekelompoknya, ada yang hilang? Nggak mau, Mem. Siapa nggak? Mariam. Udah loh. Lah. Iya, udah Mem, udah. Udah, oke, good job. Mem, udah Setelah bel. itu, Udah mau bel, Mem. oh iya, nggak apa-apa. Ini tugas kalian akan kalian kerjakan di rumah. Tapi tugas di rumah ini dikerjakan dengan teman sekelompok. Jadi diskusi kelompok di rumah ya, Nak. Nah, Miss bagikan lagi ya lembar kerjanya. Silahkan kerjakan di rumah bersama dengan teman sekelompok kalian. Ada berapa pertanyaannya? 3, Mem. Iya, 3. Nggak banyak kan? 3 aja. Kerjakan di rumah, 10 menit selesai, habis itu bisa makan Indomie di rumah temennya. Oke? Ya, Mem. Farida, nanti aku ke rumahmu ya. Iya, Farida berarti masak Indomie hari ini. Oke. Setelah paham tugas cara mengerjakan tugasnya, Nak? Paham cara mengerjakan PR-nya? Belum paham loh. Diapain, Belum Mem? paham, belum paham. Oke, lihat. Oke, lihat Nak, di sini ada teks tentang si Ami Conroy. Yang mana tuh Ami Conroy? Pemain basket yang disabel tadi. Iya, si yang cantik tadi yang rambutnya pirang kan? Nah, di sini ada descriptive text tentang si Ami Conroy. Tugas kamu yang pertama adalah menentukan generic structure atau susunan teks dari teks deskriptif. Ada apa-apa aja tadi generic structure-nya? Ada identification dan description. Nah, tentu iya, thank you Yunita. Now, find out where is the description and where is the identification. Introduction. Sorry. Yang mana yang introduction-nya dan yang mana yang description-nya. Setelah itu, tuliskan di kolom generic structure. And after that, you can answer the 3 questions. Okay? Don't forget to work your pair. Kerjanya with your group. Jangan ada yang kerja sendiri. Okay? Okay, nah. Okay, Mem. Because our time is almost over, Miss mau tanya dulu. What is the lesson for today? Tentang apa pelajaran kita hari ini apa ya? Ada yang bisa jawab? Deskriptif, Mem. Descriptive text. Yang seperti apa descriptive text itu? Yang menjelaskan ciri-ciri ya, Mem. Iya, ciri-ciri siapa aja yang boleh dijadikan descriptive text? Orang, Mem. Orang, selain orang? Tempat, Mem. Iya, tempat. Selain tempat? Hewan, Mem. Hewan, Mem. Hewan. Okay, good job. Thank you, my clever students. And then, setelah itu, untuk next meeting, kita jumpa lagi kapan ya? Kapan kita jumpa bahasa Inggris lagi? Di Jumat depan ya? Jumat depan kan? Ya, Mem. Iya, Jumat depan. Nah, untuk Jumat depan, kita akan membuat sebuah descriptive text tentang idola favorit kalian. Karena sudah Miss bagi grupnya, jadi besok minggu depan kerjakan descriptive text-nya berdasarkan kelompok masing-masing. Satu kelompok membuat descriptive text tentang satu idola. Idolanya boleh siapa aja. Tadi Farida idolanya Song Joong Ki, Siti idolanya Shah Rukh Khan. Nah, kita boleh membuat descriptive text about that person. And then you will present the descriptive text in front of the class. Setelah selesai menulisnya, kita akan mempresentasikan atau membacakan descriptive text itu di depan kelas. Oke, Nak. Because our time is over, let's pray.
Siapa yang mau memimpin doa lagi? Sylvia, lead our praying for ma'am. today, please. Yes, ma'am. Okay, friends, before we go home, let's pray together. Pray start. Okay, thank Pray you, my finish. clever. Okay, thank you, Sylvia. Okay, Thank you, ma'am. my clever student. See you on next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Thank you, Miss Ibu Sumaika. Ya, ya, Pak Ripal, do you have any suggestions? Oh iya, Deals with Ibu Sumaika's Oke. presentations. directly ya dari kita semua. Bu Sumaika, ya, thank you so much for presenting the peer teaching ya. Tapi ada beberapa masukan. Saya mau kasih dulu yang saya suka dari apa yang Bu Sumaika, boleh ya? Dari saya yang suka dulu. Tadi ini boleh saya tanya, ini tadi saya belum jelas, belum lihat juga. Dan ini saya mau tanyakan PBL atau PGBL? Sorry. PBL, sir. PBL ya. Oke. Tadi pertanyaan yang memotivasi tadi. Pertanyaannya kan motivasi, saya suka motivasinya tadi. Di mana motivasi itu kan berkaitan juga dengan pertanyaan ya, atau orientasi peserta pada masalah ya. Orientasi peserta pada masalah itu yaitu pada slide, coba buka boleh, yang tadi ada handicap pemain basket yang dia merupakan pemain basket yang punya keterbatasan kaki. Sebelumnya itu coba boleh di share aja nggak apa-apa. Ini yang saya suka nih. Nah, kata-kata sebelumnya, sesudahnya kalau nggak salah, after that. Iya, kata-kata sesudahnya. Ini ya, oke. Nah, inilah yang mau dibuat menjadi ini ya, menjadi masalah atau ini sekedar motivation? Masalah, sir. Ya, jadi masalahnya ya. Oke, jadi Iya, sir. jadi poinnya di sini kepada anak-anak ya. Poinnya di sini ya kepada anak-anak. Iya. Iya, sir. Nah, ini perlu juga disampaikan pada yang lain bahwa ternyata di dalam proses sintaks juga tidak hanya motivasi itu di awal-awal. Kalaupun mau motivasi, umpamanya motivasinya kalau sederhana yang rajin belajar itu jangan terlalu nampak juga. Tapi cara Bu Sumaika tadi buat motivasi dari sini, ini kan konten, dalam konten ini ada motivasi, itu bagus banget, ya kan, bagus banget. Ini I like it, ya, bagus banget. Nah, selanjutnya ini juga menjadi problem yang diajukan dalam sintaks 1 PBL ini ya, Bu Sumaika ya. Iya, sir. Iya ya, di LKPD sudah juga dibuat itu ya. Nah, ini Sudah, saya suka. Nah, ini saya sukanya. Jadi umpamanya nih nanti lain kali pada wejangan bagi yang lain juga, jika pun mau memotivasi, lebih elegan memotivasinya, dalam bentuk ini ya, dalam bentuk konten yang udah terdesain dengan baik. Oke, bagus. Tapi tujuan pembelajarannya, apakah saya yang missing? Really sorry. Kayaknya tempat tidak ini udah sempat di state tadi atau di skip? Disebutkan tadi saya bacakan. Ya? Oke. Iya, saya Sorry bacakan. Berarti saya yang kelewat. Nah, ketika siswa menjawab ibu, kan ibu tuh memancing ngomong nih, ya. Ibu ini ngomong dalam bahasa Inggris. Kemudian siswanya selalu menjawab bahasa Indonesia berkali-kali sekali. Nah, iya, Bu Sumaika tuh seharusnya mendorong mereka untuk paling tidak menggunakan code mixing lah, campur-campur kode dalam bahasa pembelajaran ya, instruksi pembelajaran. Itu yang harusnya ya. Nanti lain kali seperti itu.
Kemudian ini yang jadi kendala kayaknya yang terganggu dari Bu Sumaika, yaitu uji cobakan medianya dulu sebelum tampil. Video tadi Iya, ya, sir. nah, itu yang nah suaranya itu mengganggu. Itu sering Iya, sorry, betul-betul sir. mengganggu ya, karena kalaupun itu gagal, umpamanya plan B-nya apa? Udah disiapin. Plan B-nya apa? Umpamanya ya harus ada kegiatan yang paling tidak menggantikan daripada itu walaupun tanpa media video tadi. Ataupun kalau Oke, tidak, sir. matikan aja suaranya. Kalau itu mengganggu, suaranya matikan. Sambil ibu yang memberikan voice over-nya. Ngomong. Menggantikan. Itu adalah plan B-nya ketika it happens to you when you are teaching the student. When the process of teaching learning, di mana ada kendala, ada obstacle, ada semacam gangguan-gangguan seperti itu. Ya, oke, itu aja masukannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa di-prepare lebih baik lagi. Oke, thank you, sir, for the suggestion. Ya, oke, Ibu Sumaika, ya, masih berkaitan dengan problemnya tadi, Bu. Ya, problem based learning. Coba. Ya. Oke. Nah, problemnya sudah ilustrasi gambarnya sudah pas, Ibu, ya. Hanya saja problems ini tidak di-cover, tidak diberikan solusinya. Ya, peserta didik tidak ada aktivitas dalam memberikan solusi ini. Karena di akhir slide mereka hanya describing physical description appearance ya. Describing the physical appearance. Nah, coba di describing physical appearance itu dimodifikasi. How do you describe, atau di sini bisa ditambahkan juga problemsnya. How do you describe someone positively? Nah, ya bagaimana mendeskripsikan seseorang itu dengan cara yang positif. Ya, tadi Ibu udah langsung ngasih solusinya tadi ke peserta didik. Ya kan? Kalau yang kurus itu bukan thin tetapi slim, ya kan seperti itu. Iya. Iya, Ma'am. Nah, sebenarnya itu bisa jadi solusi yang diberikan oleh peserta didik. Ya, jadi Ibu bisa nambahkan permasalahannya. How do you describe someone positively? Nah, jadi ketika mereka memberikan deskripsi terhadap orang lain, ya. Nah, jadi mereka bisa melihat sisi positifnya. Nah, jadi ketika olahragawan ini ya, pemain basket yang difabel ini, ya, mereka bisa mengekspos hal-hal positif. Jadi, she has long hair, ya, she has the blonde hair, ya, she is beautiful, ya, her eyes are brown, nah misalnya, but she has only one foot, gitu ya. Even though she has only one foot, she can have an international achievement, ya, an international prestige. Nah, jadi coba bisa ditambahkan lagi problemnya ini, ya, bagaimana mendeskripsikan seseorang dengan cara yang melihat sisi positifnya. Oke? Nah, jadi jangan pula nanti kalau mendeskripsikan seseorang itu yang dilihat kelemahannya, ya kan? Tapi misalnya ada orang Indonesia, kalau orang Indonesia kan hidungnya nggak mancung, ya kan? Jangan sampai nanti peserta didik kita mendeskripsikan orang itu she has a bad face. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi bisa ditekankan di sini, how do you describe someone positively, ya, or in a positive view. Seperti itu, Ibu. Oke, Ma'am. Thank you for Jadi the nanti suggestion. ya, jadi nanti di karya mereka, ya, mereka bisa mendeskripsikan orang lain, apakah itu idolanya atau siapapun, dengan cara yang positif. Ya. Oke, thank you, Oke, Ibu ma'am. Sumaika. Yes, please next.